Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK meninggalkan tanda tanya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun faktanya KPK juga belum menahan Sekjen PDIP tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari Merah Putih TV Channel. KPK bicara soal alasan belum menahan Hasto Kristianto. Padahal Sekjen PDIP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama Harun Masiku. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menegaskan bahwa keputusan penahanan adalah kewenangan penyidik yang mempertimbangkan berbagai aspek. Ya, itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya. Penyidiknya akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan. Tidak hanya kepada saudara HK, Hasto Kristianto, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain, ujar Tessa saat diwawancara di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat 27 Desember. Tessa menjelaskan, keputusan penahanan mempertimbangkan aspek formil dan material. Selain itu, kesiapan berkas kasus untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum juga menjadi faktor yang diperhatikan. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan untuk disidangkan, tambah Tessa. Dalam perkara dugaan suap oleh Harun Masiku, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Doni Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya. Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21, atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Terkait penetapan tersangka itu, Hasto menyebut bahwa partainya menghormati keputusan dari KPK. Ia pun menegaskan bahwa dirinya merupakan warga negara yang taat hukum. PDIP juga menegaskan bahwa partainya dan Hasto akan menaati proses hukum yang berjalan. Kendati begitu, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi sempat menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka sebagai kriminalisasi dan politisasi hukum. Akan tetapi, KPK pun menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tersebut murni penegakan hukum.